Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Makfira Rahana dari kelas keperawatan A. Baik, di sini saya akan mereview tentang anafisiologi Maksud saya anatomi fisiologi. sistem reproduksi pada wanita. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sistem reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua, ada eksternal dan juga internal, di mana eksternal ini adalah bagian luar yang terlihat, yang terdiri atas vulva, mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus vagina, himen, lubang kemih, dan juga perineum. Sedangkan bagian internal atau bagian dalam yang tidak terlihat itu terdiri atas 4, yaitu vagina, uterus, tuba fallopi, dan juga ovarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari eksternal dan juga internal yang tadi saya sebutkan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu bagian eksternal. 1. Vulva. Jadi vulva ini nampak dari luar, mulai dari mons pubis sampai tepi perineum, di mana terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, himen, vestibulum, dan juga kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Yang kedua ada mons pubis. Jadi mons pubis ini daerah yang menggunung di atas simpisis yang akan ditumbuhi rambut kemaluan, atau yang biasa disebut dengan pubes pada wanita yang telah beranjak dewasa. Yang ketiga, labia majora. Pada gambar terlihat jelas bahwa labia majora ini berada pada bagian kanan dan kiri berbentuk lonjong, yang pada wanita menjelang dewasa itu sudah ditumbuhi oleh pubes. Yang keempat, labia minora. Pada gambar juga terlihat jelas bahwa labia minora ini bagian dalam dari bibir besar yang berwarna merah jambu, di mana labia minora ini tidak mempunyai folikel rambut dan banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan juga ujung serabut saraf. Yang kelima ada klitoris, terdiri dari kaput atau glans klitoridis yang terletak di bagian superior vulva dan corpus klitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Pada klitoris terdapat juga reseptor androgen pada klitoris. Selain itu, banyak pembuluh darah dan ujung serabut saraf. Klitoris ini bersifat sangat sensitif. Yang keenam ada vestibulum, di mana vestibulum ini adalah daerah dengan batas atas klitoris, batas bawah forset, batas lateral labia minora. Vestibulum terletak di bawah selaput lendir vulva, terdiri dari bulbus vestibuli kanan dan juga kiri. Di sini dijumpai kelenjar vestibuli major atau kelenjar Bartolini, dan ada juga kelenjar vestibulum minor. Yang ketujuh adalah introitus vagina. Jadi introitus vagina ini adalah pintu masuk ke vagina. Dia terletak di bawah vestibulum. Nah, fungsi dari introitus vagina ini merupakan jalur pada bagian vagina yang menjadi pintu masuknya alat kelamin saat berhubungan seksual. 8 yaitu himen atau biasanya dikenal dengan selaput darah. Ini merupakan selaput yang menutupi introitus vagina. Himen yang normal terdapat lubang kecil untuk aliran darah menstruasi. Dapat berbentuk seperti bulan sabit atau seperti pada gambar yaitu separate himen, dan juga dapat berbentuk bulat, oval, cribiformis, septum, atau fibriae. Akibat trauma lain, himen dapat robek dan bentuk lubangnya itu menjadi tidak beraturan dengan robekan tersebut. 9 yaitu orifisium uretra externa
atau urethra opening atau yang dikenal dengan lubang kemih. Jadi lubang kemih ini adalah tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. Di sekitar lubang kemih kanan dan kiri ini didapati lubang kelenjar scan. Yang ke-10 ada perineum. Pada gambar sudah jelas perineum itu terletak di mana, yaitu terletak antara vagina dengan anus. Dan pada umumnya perineum ini memiliki panjang sekitar 3-5 cm. Selanjutnya yaitu bagian internal. 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, pas belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Vagina ini biasa disebut juga dengan liang kemaluan yang berbentuk seperti tabung yang dilapisi membran dari jenis epitelium bergaris khusus, dialiri banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Yang kedua itu uterus, di mana uterus ini adalah organ yang tebal, berotot, berbentuk buah pir. Seperti pada gambar bisa kita lihat bahwa memang bentuknya seperti pir dan terletak di dalam pelvis antara rektum dan kandung kemih. Otot pada uterus ini disebut myometrium, terdiri dari jaringan ikat dan ligamen. Panjang dari uterus ini bisa lebih dari 7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Pada wanita yang belum menikah, panjangnya itu 5-8 cm, beratnya 30-60 gram. Uterus ini terdiri dari fundus uteri, corpus uteri, dan juga cervix uteri. Yang ketiga yaitu tuba fallopi. Pada gambar bisa kita lihat bahwa tuba fallopi ini terdiri atas 2 saluran telur, yaitu terletak di kanan dan juga kiri. Panjangnya hampir atau kurang lebih 12 cm, diameter 3-8 mm. Bagian luarnya diliputi oleh peritoneum visceral yang merupakan bagian dari ligamentum latum. Fungsinya itu untuk menghantarkan ovum dari ovarium ke uterus, dan fungsi lainnya itu menyediakan tempat untuk pembuahan. Yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di bagian kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uterus. Ovarium ini setiap bulan akan menghasilkan sebuah telur yang disebut dengan ovum yang akan dilepaskan pada pertengahan siklus menstruasi, yaitu hari ke-14. Jika pengeluaran ovum yang sudah matang itu disebut ovulasi. Dan tiap ovarium beratnya itu 5-6 gram. Selanjutnya, ovum yang matang akan keluar dari folikel degram dan menyebabkan terbentuknya corpus luteum atau inilah yang disebut dengan badan kuning. Bila ovum dibuahi, corpus luteum akan tumbuh hingga beberapa bulan. Tapi jika tidak dibuahi, itu hanya akan bertahan selama 12-14 hari dan akhirnya atrofi dan akhirnya meluruh sehingga terjadilah menstruasi. Dan menstruasi kira-kira ini berlangsung 5 hari, di mana epitelium akan terlepas dari uterus dan mengakibatkan perdarahan. Itulah tadi penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.